Sebuah perusahaan periklanan di Cina diduga mempunyai taktik yang di luar akal sehat atau di luar kebiasaan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja atau karyawannya tanpa perlu membayar pesangon kepada pekerja atau karyawannya. Kalau di Indonesia, perusahaan itu biasanya melakukan mutasi terhadap pekerja atau karyawannya ke daerah pelosok atau daerah pedalaman, atau tidak memberikan pekerjaan kepada si pekerja atau karyawannya, termasuk melakukan demosi atau penurunan jabatan. Tapi beda lagi dengan perusahaan ini. Sebuah perusahaan di Cina ini diduga melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap pekerja atau karyawannya dengan cara menggunakan taktik pemindahan kantor atau perusahaannya ke lokasi yang sulit untuk dijangkau oleh pekerja atau karyawannya. Kenapa tidak? Lokasi baru dari kantor atau perusahaan ini dipindahkan ke sebuah pelosok gunung yang memiliki akses transportasi yang sulit untuk dijangkau oleh pekerja atau karyawannya, atau ujungnya itu berat di ongkos karena biaya transportasinya terlalu mahal. Selain itu, fasilitasnya juga tidak memadai dan situasi lingkungannya juga rawan bahaya karena lingkungan di sekitar kantor atau perusahaan tersebut itu sangat gelap dan banyak anjing liar. Kondisi ini juga membuat para karyawannya merasa tidak nyaman dan tidak aman atau tidak betah, sehingga pada akhirnya kemudian pekerja atau karyawan tersebut itu memilih untuk mengundurkan diri. Jadi, tidak heran kalau pekerja atau karyawannya mencurigai bahwa perusahaan melakukan taktik pemindahan perusahaan ke pelosok gunung agar bisa mengurangi jumlah pekerja atau karyawan tanpa perlu melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dan tanpa perlu mempunyai kewajiban terhadap pekerja atau karyawannya untuk membayar pesangon atau uang kompensasi kepada pekerja atau karyawan yang mengundurkan diri. Dalam kesempatan yang berbeda, perusahaan ini membela diri dengan menyatakan bahwa pemindahan kantor atau perusahaan tersebut itu sebagai tindakan sementara untuk mengurangi biaya, terutama biaya untuk penyewaan kantor atau penyewaan tempat perusahaan di pusat kota yang sangat mahal. Walaupun seperti yang saya sampaikan tadi, para pekerja atau karyawan tetap meragukan alasan tersebut dan mencurigai bahwa perusahaan sengaja menciptakan kondisi yang sulit agar pekerja atau karyawan pada akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan. Sama halnya dengan aturan ketenagakerjaan di Indonesia, dengan adanya pengunduran diri dari pekerja atau karyawan dari perusahaan tempat si karyawan atau pekerja tersebut itu bekerja, maka perusahaan tidak perlu mempunyai kewajiban untuk membayar uang pesangon atau uang kompensasi kepada pekerja atau karyawan tersebut. Karena respon pekerja atau karyawannya seperti itu, sampai-sampai perusahaan mengancam mantan pekerja atau karyawannya atau yang masih bekerja akan melakukan tindakan hukum terhadap pekerja atau mantan pekerja atau karyawannya yang membagikan cerita terkait kasus ini di media sosial dengan alasan adanya potensi pencemaran nama baik dan dapat berdampak buruk terhadap bisnis perusahaan tersebut. Kecurigaan pekerja atau karyawan ini pada akhirnya seakan-akan terbukti karena setelah sejumlah pekerja atau karyawan itu akhirnya mengundurkan diri dari perusahaan, selanjutnya perusahaan itu kembali pindah ke pusat kota dan merekrut staf baru atau karyawan atau pekerja baru dalam waktu yang relatif singkat. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga mempunyai cerita yang sama, sehingga pada akhirnya teman-teman memilih untuk mengundurkan diri dari perusahaan tempat teman-teman bekerja? Silakan komen di bawah ini agar dapat menjadi bahan diskusi kita bersama. Salam dari saya.